Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, pembacaan Gemar Jumat 20 Januari 2023, saya ambil dari kitab Mazmur 74, pasal 74, ayat 18 sampai Mazmur 75, pasal 75 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan cela kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau dan terus-menerus makin keras. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu jangan memusnahkan Mazmur Asyaf. Kitab Mazmur pasal 74 ini, kalau kita baca dari awal sampai pasal 23 dengan perikop nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Ada suatu peristiwa di mana bait suci ini dirusak dan dicemarkan oleh orang-orang bebal. Dan Mazmur 74 ini merupakan ratapan seorang Nabi Asyaf. Dia berkeluh kesah terhadap apa yang terjadi. Berkeluh kesah kepada Allah. Kenapa ini terjadi? Mengapa ya Allah ini terjadi? Dan dalam setiap kehidupan kita saat ini, di masa-masa sekarang, juga ada terjadi seperti ini, di mana rumah ibadah dihancurkan, di mana rumah ibadah dicemarkan, bahkan untuk kita mendirikan gereja aja izinnya susah. Dan saat gereja berdiri pun, saat kita melakukan kegiatan keagamaan, kadangkala kita juga terhambat, khususnya yang di daerah-daerah ya. Biasanya kalau saya lihat di media sosial seperti itu. Namun pada pagi hari ini saya melihat tingkah laku, respon yang baik dari seorang Nabi Asyaf. Siapa sih yang gak marah kalau rumah ibadahnya dihancurkan, dirusak, dicemarkan? Siapa sih yang gak kecewa?
Siapa sih yang gak menangis menghadapi seperti itu? Tapi Asyaf ini lebih bijaksana dalam menghadapinya. Asyaf melakukan hal yang biasa kita juga lakukan, mengeluh kepada Allah. Mengapa ya Allah? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Bahkan dia mengatakan, ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Kalau kita tarik ke dalam pribadi kita masing-masing, berapa banyak kita yang mengeluh kepada Tuhan terhadap setiap persoalan kita. Dan tidak sedikit orang yang menjauh dari Allah karena hal ini. Karena apa? Mereka terlena terhadap setiap persoalan pergumulan mereka. Ini yang tidak dilakukan Asyaf. Asyaf mengerti, kecewa, benar-benar kecewa, benar-benar sakit hati. Dia mengeluh. Tapi kalau kita baca secara lengkap pasal ayat 1 sampai 23, di saat dia mengeluh, dia tetap mengetahui apa yang Allah perbuat dalam kehidupannya, apa yang Allah sudah lakukan bagi bangsa Israel di masa itu. Dan dia di ayat 18 sampai 23 yang saat ini kita baca, menyatakan bahwa Asyaf ini mengetahui sifat karakter Allah. Dia sungguh-sungguh mengadu kepada Allah. Dan tidak ada sifatnya dia yang kecewa yang terhadap Allah yang berlebihan. Artinya apa? Dia memang kecewa kenapa bait Allah dirusak, dicemarkan, dan kenapa Tuhan membiarkannya. Di ayat 1 dan ayat 2 ini jelas dia mengutarakan kekecewaannya. Tapi di ayat 18 sampai 23 dia menyampaikan, ingatlah ini musuh mencela ya Tuhan. Artinya apa? Dia tidak melakukan kehendak pribadinya untuk membalaskan apa yang orang-orang ini lakukan terhadap bait sucinya. Ini bagi saya itu tamparan yang luar biasa. Kadang-kala kita langsung membalas orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Tidak sedikit orang yang, oh lihat aja nanti ya, tunggu pembalasan saya. No, Asyaf benar-benar menyerahkan persoalan ini kepada Tuhan. Karena dia tahu perjanjian Allah kepada bangsanya. Dikatakan di ayat 20, pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Ayat 21, janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Di dalam amarahnya, dia menyampaikan, Tuhan, Engkau telah berjanji kepada kami bangsa Israel. Engkau telah sampai saat ini Engkau berjanji kepada kami. Dan di ayat 22 penegasan dari Asyaf, yaitu bangunlah ya Allah,
Lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Jangan lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Artinya apa? Asyaf tidak serta-merta membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia sangat mengerti Allah kita yang mampu membalaskan semua yang orang bebal ini lakukan. Dia menyerahkan kepada Allah dengan suatu kepercayaan yang penuh. Harusnya ini yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh menerima suatu persoalan, baik dalam gereja, baik secara pribadi. Tapi apakah kita layak untuk membalas setiap perbuatan yang tidak menyenangkan dalam setiap hidup kita? Padahal kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan, tapi saya tetap tidak menyelesaikan masalah. Tapi saya sudah melakukan ini itu. Saya sudah berserah kepada Tuhan, tapi kok masalah saya tidak selesai, tidak kunjung selesai. Tidak sedikit orang yang meninggalkan Allah gara-gara hal ini. Tidak sedikit umatnya kecewa terhadap Tuhan karena hal ini. Tapi pada pagi hari ini saya bersyukur kita bisa belajar dari sikap Asyaf. Dia sedih, marah, emosi, tapi dia tidak terlena dalam setiap kondisi situasi yang saat itu terjadi. Karena dia tahu Allah sudah berjanji dan pasti menggenapi setiap perjanjiannya terhadap kita. Kapan? Tunggu saja waktu Tuhan. Kita tidak tahu kapan, tapi haruslah kita percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama menumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, agar setiap perjalanan hidup kita Tuhan selalu menopang. Saat kehidupan kita tidak dikecewakan oleh keadaan kita tidak disesalkan oleh setiap perasaan kita. Kita percaya kepada Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita mengenal siapa Allah kita. Kita mengetahui apa yang Allah akan lakukan terhadap setiap kehidupan kita dalam situasi kondisi apapun. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan untuk selalu tekun setia kepada Tuhan. Ini menjadikan pelajaran kita pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita. Kita harus percaya apapun persoalan kita, kecil, sedang maupun besar sekalipun, Tuhan mampu menyelesaikannya. Tetap yakin, tetap teguh, taat, dan setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa,
Allah kami yang hidup, yang bertahta di atas kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami belajar bersungguh-sungguh Tuhan, untuk mengetahui, untuk mengenal pribadi-Mu secara luar biasa Bapa. Dalam setiap kondisi kita mau selalu percaya kepada Engkau. Apapun yang menjadi keputusan kami mau semua berasal dari Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk taat, mampukan kami untuk setia, mampukan kami untuk bersabar dalam setiap persoalan kami. Kau selalu menopang setiap kehidupan kami Tuhan. Kau telah menetapkan langkah-langkah kami Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu berkenan di hadapan-Mu. Karena kami yakin saat kami terjatuh, kami tidak akan tergeletak Tuhan, karena Engkau menopang tangan kami. Pimpin aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, baik di rumah maupun di kantor maupun di lapangan Tuhan, maupun yang studi. Kau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.